Ini nanti akan menjadi masalah hukum juga, Pak, karena menentang Kepres. Kepres kan walaupun dia tidak sekuat undang-undang, tapi dia bagian dari undang-undang juga. Nah, kita nggak rela juga ngusir dia. Ini kan tanah Allah kan gitu ya. Kita jadi ribut kan, berbantah-bantahan nggak boleh sama aja, jadi serba salah. Nah, itu kan tanggung jawab negara, ya kan? Nah, ini gimana Kementerian Agama? Saya Pak Ketua, ini kita harus hati-hati ya. Tahun ini agak rumit kayaknya ini permasalahan ini ya. Nah, kalau memang Kementerian Agama membuat kebijakan yang berhubungan dengan hukum, ini riskan. Harus jelaskan dulu ke Majelis Ulama bagaimana dia meyakinkan orang. Menurut saya dalam waktu singkat nggak mungkin lagi ya. Jadi itu harus kita cari jalan keluarnya. Itu ke jalan keluarnya hal-hal yang sangat teknis. Kecuali mungkin KBH-nya yang menyuruh jemaahnya, itu masalah lain ya. Tapi kalau Kementerian Agama gagah, itu akan masalah ya. Saya khawatir tahun ini tempat jemaah haji yang ditempatkan untuk 4 orang satu kamar menjadi 5 orang ya. Nanti saya akan kontrol juga di sistem Siskohat itu, sistem haji pintar. Jangan sampai ini terjadi, karena kalau itu terjadi berarti kan ada pengurangan dana 20%. Itu besar, bisa jadi temuan KPK itu ya. Kamar ini sekian kali sekian diisi 4 orang, tiba-tiba kita cek tahun ini diisi 5 orang, padahal 4 orang. Awas itu saya ingatkan, karena saya lihat sudah ada gaya-gaya yang menuju ke sana. Waktu RDP dengan Pak Menteri Agama dulu pernah saya usulkan, dulu kan ketika ada penambahan kuota tidak terserap, saya bilang udah serahin aja kepada jemaah haji khusus, supaya mereka kan lebih siap, lebih cepat, dia bisa beli hotel sendiri, bisa berapa. Waktu itu Gusmen itu nggak setuju, alasannya peraturan di Saudi tidak membolehkan itu dialihkan ke jemaah haji reguler. Ini rekamannya ada itu. Kalau dia. Terus yang kedua, memang di Kepresnya juga hanya jumlah tertentu yang dibolehkan di ini. Tiba-tiba kita memang kaget, tiba-tiba katanya 10.000 jemaah itu diserahkan ke jemaah khusus. Belum dibicarakan di DPR. Seharusnya kan logikanya itu dibicarakan dulu di DPR, kemudian nanti kita usulkan ke Sekjen supaya diubah Kepresnya, karena Kepresnya mengatakan hanya sekian persen, kalau nggak salah 8% ya untuk jemaah haji. Saya lupa jumlahnya. Nah, kalau ini sudah berlanjut begini, sedangkan di Komisi 8 kan ada keputusan kita bahwa jemaah haji khusus itu diserahkan ke reguler. Ini nanti akan menjadi masalah hukum juga, Pak, karena menentang Kepres. Kepres kan walaupun dia tidak sekuat undang-undang, tapi dia bagian dari undang-undang juga. Nah, kemungkinan Seknek dia nggak akan mau mengubah itu sebelum ada, akan dia bilang nanti itu kan urusan Anda dengan Komisi 8. Nah, tadi Pak John tadi udah tegas sekali. Ini jadi apa ya? Jadi ada kerumitan hukum nanti di sini ya, di mana ininya gitu. Maksud saya yang gini-gini, seorang menteri kan ini mungkin bukan dirjen, ini bukan merendahkan Pak Dirjen, kelasnya ini kelas menteri ini. Seharusnya hal-hal seperti ini, kepatuhan bernegara itu harus diperhatikan. Nah, ini sekarang sudah terjadi. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Nah, ini yang jadi rumit ya. Apakah memang Komisi 8 mencabut keputusannya? Kan kalau keputusan menterinya kan kita itu bidang lain gitu. Dia DPR dan Presiden itu kan sejajar dalam undang-undang ya. Jadi kita nggak ada wewenang kita di situ gitu. Tapi untuk mengusulkan supaya dibuat kebijakan lain, nah ini nggak kita usulkan. Tiba-tiba yang kita usulkan jadi diambil kita, jadi apa? Jadi seperti sinetron gitu ya, jadi rumit tapi asik gitu ya. Nah, ini perlu jalan keluar ini Pak Ketua ya. Gimana jalan keluarnya? Itu sudah ada keputusan kita itu yang pertama ya. Kita pingin Kementerian Agama ini jangan ada masalah, kan gak enak juga, karena bagaimanapun Kementerian Agama ini adalah mitra kita ya. Itu yang pertama Pak Ketua tentang tambahan itu ya. Yang kedua, saya perlu mewanti-wanti Kementerian Agama
tentang kebijakan di Saudi Arabia yang mempengaruhi kita. Jadi dulu saya masih ingat itu waktu saya di Mesir, jemaah umroh itu hanya boleh waktu Ramadan. Syawal tidak ada umroh lagi. Jadi jemaah umroh itu di Syawal itu dipulangkan, kalau nggak pulang dicari orangnya. Jadi masuk 1 Dzulqa'dah itu sudah nggak ada jemaah umroh, walaupun ada nggak. Ini sekarang di Saudi Arabia kan membolehkan jemaah haji itu sampai tanggal 29 Dzulqa'dah itu 6 Juni. 6 Juni itu sudah 4 hari lagi, 5 hari lagi sudah Arafah. Jadi kalau jemaah haji, bayangkan jemaah haji yang tiap dulu dia kecil bagaimana sih haji, tiba-tiba dia umroh tanggal 6 Juni masih di Arafah, dia tergoda untuk pergi haji. Nah ini masalah baru. Kalau yang umroh yang overstay, sebetulnya dia nggak overstay secara hukum, karena dia dapat visa 3 bulan. Oke, Saudi bilang kamu harus keluar gitu, dia nggak keluar, berarti kan overstay. Dia tinggal di Saudi. Tiba-tiba ada katakan mereka puluhan ribu akan mengurangi space-nya jemaah reguler. Nah ini Kementerian Agama harus mengantisipasi gimana caranya. Apa harus membuat satpam di apa itu di kemah-kemah itu supaya nggak memasuki ini. Sebab gini, kalau jemaah haji sudah datang sana, orang sudah sama-sama haji, katakanlah satu dari Tapanuli Utara, dia haji sana tapi pakai visanya visa umroh, nggak ada tandanya kan. Kita nggak rela juga ngusir dia, ini kan tanah Allah kan gitu ya. Kita jadi ribut kan, berbantah-bantahan nggak boleh sama haji, jadi serba salah. Nah itu kan tanggung jawab negara, ya kan. Nah ini gimana Kementerian Agama, saya Pak Ketua, ini kita harus hati-hati ya. Tahun ini agak rumit kayaknya permasalahan ini ya. Itu yang umroh, yang overstay. Yang kedua, penambahan jemaah haji kita 20.000. Ini membentukkan spek lagi. Di sana itu sudah nggak ada tempat lagi gitu, yang namanya Arafah Mina itu. Nah itu bagaimana intinya? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Kementerian Agama tolong jangan membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ibadah jemaah. Ini akan pasti rame. Umpamanya konsep tanazul, mereka tidak bermalam di Mina. Ini nggak akan ada yang mau, mendingan dia berantam. Apalagi dari Aceh, dia dari Madura. Ya, pergi haji nggak bermalam di Mina. Kan lagunya Nur Asia Jamil kan, bermalam di Mina melempar 3 jumrah. Itu hafal mereka dari Medan. Jadi jangan kalau memang Kementerian Agama membuat kebijakan yang berhubungan dengan hukum, ini riskan. Harus jelaskan dulu ke Majelis Ulama bagaimana dia meyakinkan orang. Menurut saya dalam waktu singkat nggak mungkin lagi ya. Jadi itu harus kita cari jalan keluarnya. Itu ke jalan keluarnya hal-hal yang sangat teknis. Kecuali mungkin KBH-nya yang menyuruh jemaahnya, itu masalah lainnya. Tapi kalau Kementerian Agama gagah itu akan masalah ya. Itu. Dan yang terakhir, saya melihat ini perlu Pak Ketua hati-hati ya. Di tasrih apa bahasa Arab, izin dari Saudi Arabia kan, tinggal di Makkah itu ada speknya, sekian kali sekian untuk sekian orang kan gitu. Nah saya khawatir tahun ini tempat jemaah haji yang ditempatkan untuk 4 orang satu kamar menjadi 5 orang ya. Nanti saya akan kontrol juga di sistem Siskohat itu, sistem apa, haji pintar, jangan sampai ini terjadi. Karena kalau itu terjadi berarti kan ada pengurangan dana 20%, itu besar, bisa jadi temuan KPK itu ya. Jangan sampai terjadi. Dan nanti itu ketahuan nanti. Kalau data tahun lalu kan kita sudah punya data. Mamanya gedung Kiswah, kamarnya sekian, kamar ini sekian kali sekian diisi 4 orang. Tiba-tiba kita cek tahun ini diisi 5 orang, padahal 4 orang. Awas itu. Itu saya ingatkan karena saya lihat sudah ada apa namanya gaya-gaya yang menuju ke sana. Kita kan DPR perlu mengingatkan karena mungkin bukan Pak Dirjen, tapi kan orang-orang yang bermain di lapangan ya, agen-agen perumahan apa itu bermain juga ya. Jadi ini perlu saya ingatkan. Ini akan kita kontrol. Kami DPR wajib kontrol sebagai tanda sayang kami kepada Dirjen Haji ya, gitu Ketua. Jadi jangan sampai yang untuk 5 orang, 4 orang dipakai 5 orang, berarti 20% hilang. Dan itu merugikan jemaah. Karena yang seharusnya mereka berempat di situ jadi berlima, kan dia bayar untuk 5 orang kok dia dapat 4 orang itu. Itu barangkali lebih dari kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.